أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib secara berjamaah kemudian diiringi dengan ketaatan berikutnya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 kita beri judul kewajiban bersedekah. Kewajiban bersedekah setiap hari. Ya, kenapa bisa setiap hari? Mari kita bahas hadisnya dan mudah-mudahan bisa mengambil beberapa faedah dari yang kita bahas dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadisnya hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar, saya minum dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya yang harus dikeluarkan setiap hari. Itu bahasa bebasnya. Kalau bahasa letterleknya Nabi, setiap matahari terbit. Di setiap matahari terbit, yakni setiap harinya. Kemudian ta'dilu baina thnataini sadaqah, mengislahkan, mendamaikan dua kubu yang berseteru, itu bagian dari sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Seorang membantu
orang lain agar bisa menaiki kendaraannya, ya, untuk bisa menumpangi kendaraan tersebut, fatahmiluhu 'alaiha, kemudian ia tunggangkan ke kendaraannya tersebut, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau ia membantu mengangkat barangnya ke kendaraan tersebut, sadaqatun, maka itu bagian dari sedekah. Kemudian kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang engkau langkahkan pergi ke masjid, maka ini bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Khawani fiddin, azani Allah iyakum. Ini hadis sangat luar biasa, sangat agung sekali, yang patut untuk kita renungi, ya, dan bisa kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya bawa penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sulama, ya, ini sulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mafasil, artinya persendian. Sehingga kita artikan setiap persendian dari manusia, ya. Ada juga pendapat yang kedua adalah sulama di sini adalah al-'idham, tulang. Ya, sendi pertulangan atau tulang, ya. Wal ma'na wahid, dan ini tidak ada kontradiksi, tidak masalah. Antum mau menyebutkannya ini persendian atau pertulangan, ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Alaihi sadaqah, maka ini bagian dari sedekah. Wajib untuk dikeluarkan sedekahnya di setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, telah datang riwayat di Sahih Muslim bahwasannya sulama persendian seseorang itu ada 360 mifsalan, ada sekitar 360 persendian yang ada pada diri seseorang, dan setiapnya harus disedekahkan, ya, harus disedekahkan, wajib, ya. Hakadza jaa fil hadis, kata Syekh Utsaimin, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam redaksi hadis. Wa tibbul hadis yuwafiqu hadza, dan kedokteran, ya, ilmu kedokteran yang modern sekarang itu juga mengiyakan bahwasannya persendian manusia kurang lebih ada sekitar 360, ya, 360, ya, subhanallah. Mimma yadullu ala anna risalatan Nabi sallallahu haq. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diomongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, ya, bahwa setiap persendian tubuh kita ini wajib untuk disedekahkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Ya, yang telah memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Ya, antum merasakan ketika bangun pagi tidak ada persendian yang terasa sakit, yang pegel linu, encok dan lain sebagainya, itu nikmat luar biasa. Dan nanti kita sebutkan Nabi SAW mengajarkan kita salat duha sebagai bentuk rasa syukur terhadap persendian ini. Tapi apa yang terjadi? Kita berpikir bahwasannya kesehatan ini adalah tugas dan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada terfikir
saya salat duha, saya mau bersedekah terhadap kesehatan di tubuh ini yang tidak dirasakan atau yang tidak dirasakan rasa sakitnya. Kita mengira bahwasanya kesehatan ini adalah tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah, ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian yang lain mengira ada bahwasanya kesehatan ini adalah hasil jerih payah saya. Karena sering olahraga, karena sering minum suplemen, ya, minum herba, minum obat-obatan yang mahal harganya untuk menjaga stamina kesehatan, maka ia sandarkan kesehatannya tersebut dengan sebab yang ia lakukan. Ini juga salah. Yang tadi salah, yang ini juga salah. Ya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Karena kesehatan semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab murni kita melakukan ini dan itu. Tidak ada. Ya, memang kita diperintahkan untuk apa? Berikhtiar. Itu sesuatu yang sudah harga mati. Ikhtiar. Tapi kalau sampai menyandarkan saya sehat karena sering olahraga, saya sehat karena sering melakukan ini, sering minum ini dan sering minum ini, maka ini adalah tidak ada tawakalnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Menyandarkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan sebab akibat, bisa syirik jatuhnya. Karena kesehatan sekali lagi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis qudsi, tatkala Allah bertanya kepada seorang hamba di akhirat, Alam nusahhi laka jismak wa nurwikal ma'al barid. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah aku yang mensehatkan badanmu dan bukankah aku yang memberikan kepadamu air yang segar? Ya, lihat di sini, alam nusahhi laka jismak. Bukankah aku yang memberikan kesehatan terhadap jasadmu? Berarti kesehatan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ini disebabkan karena saya sering lari pagi, saya sering olahraga, saya sering nge-gym, saya sering ya komunitas olahraga dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh. Iya, itu diperintahkan, tapi kalau sampai bablas juga salah. Ya, berapa banyak orang yang lagi olahraga meninggal? Iya apa tidak? Yang lagi main badminton, yang lagi main futsal, kan itu kan lagi sehat-sehatnya berarti. Kalau kita pakai logikanya mereka, lagi sehat-sehat tiba-tiba anfal, padahal nggak ada penyakit jantung, riwayat jantungnya sama sekali. Ketika didiagnosa oleh dokter, ini ya serangan jantung. Ya iya, semua orang mati pasti jantungnya berhenti. Ya, serangan jantung dan lain sebagainya. Lihat, ya ada orang yang lagi sehat fit mati. Ada orang yang tidur nggak bangun lagi. Padahal hidupnya nggak jauh dari olahraga dan olahraga. Ya, jadi maksud dari apa yang kita bahas dan hadis yang kita bahas juga memberikan kepada kita kesimpulan kesehatan bagian dari rizki, dan rizki datang dari Allah Azza wa Jalla. Kesehatan bagian dari rizki, makan, minum, harta yang melimpah, ya, keturunan yang saleh dan saleha, istri yang saleha, suami yang saleh, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk kesehatan adalah semuanya bagian dari rizqun minallah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mensyukuri. Di antara bentuk rasa syukur adalah ini. Lihat, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persediaan manusia itu diharuskan sedekah di setiap harinya. Baik, kita bahas apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, yakni kulla yaumin yusbihu ala kulli udwin min a'dha'ina sadaqah. Yakni setiap paginya di setiap anggota tubuh kita harus disedekahkan. Ai 360 fil yaum. Ada 360 persendian di setiap harinya disedekahkan.
Berarti kalau dikalikan sampai 1 pekan, itu sekitar 2.520 persendian yang harus disedekahkan. Ya, lihat 360. Ya, kayak seperti hitungan dalam 1 tahun. Ya, begitu juga persendian manusia. Terus bagaimana Ustaz cara bersedekahnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Ini Masya Allah, saya pilihkan syarah dari hadis ini, hadis yang dibahas, yaitu penjelasan Syekh Utsaimin. Saya biasanya bawa 2, satu Syekh Sa'ad Syitri, satu Syekh Utsaimin. Mana yang lebih ringkas, mana yang lebih banyak fawaidnya, itu yang akan dibahas. Dan subhanallah, semua yang dibahas oleh Syekh Utsaimin semuanya detail, luar biasa. Ini yang patut mudah-mudahan bisa kena semua nih ya ikhwah. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala bagaimana cara kita bersedekah terhadap persendian tersebut. Disebutkan oleh Syekh, lakinna min ni'matillahi anna hadhihi sadaqah ammatun fil qurubat. Bahwasannya ini bagian dari nikmat Allah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah yang sifatnya umum. Fi kullil qurubat, di setiap Anda melakukan qurubat, kedekatan, ketakwaan, ketaatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari sedekah. Bagian dari sedekah. Jadi sedekah dari persendian yang ada pada diri kita, maka niatkan itu semua dengan taqarrub kepada Allah. Makanya datang riwayat bahwasanya orang yang salat duha di setiap paginya, maka dia telah bersyukur kepada Allah terhadap kesehatan persendian yang ada pada tubuhnya, tidak ada rasa sakit sama sekali. Salat duha 2 rakaat itu menunjukkan bahwasanya dia bersyukur, bersedekah terhadap persendian yang selama ini ada pada tubuhnya, tidak ada rasa sakit sama sekali. Ya, ini nasihat untuk kita semua, saya pribadi dan para antum semua. Karena kita jarang ya salat seperti ini, hanya gelintir orang saja, dan itu pun kalau ingat ya. Salat duha, ya salat tahajud, kalau lagi butuh sama Allah, ada hajat yang ingin disampaikan, baru bangun. Tapi kalau sudah habis hajatnya atau sudah tercapaikan, bablas itu salat tahajud, salat duha ya. Ini tazkir, peringatan bagi kita semua agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bentuk sedekahnya dicukupkan dengan apa? Artinya ditersampaikan dengan qurubat. Fakullul qurubat sadaqat, kata Syekh. Setiap ketaatan Anda ini adalah bagian dari sedekah. Ya. Wa hadza syai'un laisa bisa'bin 'alal insan, dan ini tidak menyusahkan manusia. Subhanallah. Coba bayangkan kalau antum disuruh untuk sedekah, pakainya pakai sedekah harta. Ya, mungkin keberatan ya setiap harinya. Tapi lihat di sini, Islam adalah agama yang mudah. Wa hadza syai' laisa bisa'bin 'alal insan. Dan ini tidaklah berat untuk manusia. Madama kullu qurbah sadaqah fama aisar an yu'adda al-insanu ala ma yajibu alaih. Selagi itu adalah bagian ketaatan yang sifatnya bisa menjadi sedekah, maka itu mudah untuk melakukannya, sehingga antum mudah melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah embankan kepada kalian. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggalan berikutnya, ta'dilu bainatsnaini sadaqah, mendamaikan antara 2 orang yang berseteru itu bagian dari sedekah. Mendamaikan seseorang ya dari atau 2 kubu yang berseberangan, yang bertikai, ini bagian dari sedekah. Lihat Nabi yang mengatakan ta'dil, berbuat adil. Adalah ya'dilu, adil. Tapi kita terjemahkan dulu mendamaikan. Nanti kita akan sebutkan secara perinci sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan mendamaikan seseorang
ya, atau mengakurkan seseorang itu dengan dua cara. Yang pertama dengan sulh, yakni mendamaikan. Dan yang kedua atau dengan hukum, harus dengan dihukum. Dihukum di sini bukan dihukum mendapatkan hukuman karena dia melanggar, tapi diadili. Diadili. Mana ini yang benar dan mana yang salah. Karena diadili, kita disebutkan ini berkaitan dengan hak-haknya. Ya, berkaitan dengan hak-haknya. Wal aula al-adlu bisulhi, kata Syekh. Dan yang lebih tepat, yang lebih afdal adalah seseorang menyatukan dua orang yang berseteru adalah dengan mendamaikannya. Idza amkana ma lam yatabayyan lirrajuli annal hukma li ahadihima. Selagi hakimnya nih nggak tahu mana haknya atau tidak. Artinya tidak ada yang berkaitan dengan masalah hak. Masalah apa hak kalau diterjemahkan ke Indonesia? Yakni sesuatu yang harus ia miliki, itu hak. Ya, hak-hak dan kewajiban. Selagi tidak ada hak, maka damaikan. Tetapi jika seorang hakim misalkan, atau antum sebagai orang yang dijadikan hakim terhadap dua orang yang bersiteru, dan antum tahu bahwasannya haknya ini yang benar ada pada kubu A, kubu B yang telah merampasnya misalkan, maka haram untuk didamaikan. Caranya bukan didamaikan, tapi caranya harus diadili. Dengan cara apa? Hukum bahwasanya yang membenarkan adalah Anda, kubu B, harus memberikan haknya kepada kubu A. Diadili di pengadilan. Bisa dipahami? Kalau seperti ini harus apa? Harus diadili, bukan didamaikan. Bisa dipahami? Karena kalau didamaikan biasanya apa? Dua-duanya atau salah satunya harus ngalah terhadap hak-hak yang sebenarnya harus diberi. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau tidak berkaitan dengan hak-hak, maka yang paling afdol adalah didamaikan, diakurkan secara kekeluargaan. Tapi kalau berkaitan dengan masalah hak, contoh masalah kasus tanah misalkan, yang sering terjadi di masyarakat, ya, ini A menyerobot tanah si B, ya, ngambil berapa senti atau berapa meter, dan setelah diteliti, ya, bahwasanya memang benar si A ngambil si tanah si B. Maka yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, haram didamaikan tanpa memberi haknya. Faham? Tapi harus diadili. Si A harus memberikan kepada apa? Si A ya tadi ya. Si A yang harus memberikan kepada si B, ya, tanah yang telah ia serobot tadi. Baru setelah itu damai. Karena kalau istilah damai itu salah satunya harus mengikhlaskan haknya dia. Sehingga yang tadinya terzalimi, ya mau nggak mau harus seperti itu. Bisa dipahami ya ikhwah? Jadi mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat secara umum adalah dengan didamaikan, kecuali berkaitan dengan masalah hak. Kalau masalah hak harus diadili. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Dan seseorang, ya, memudahkan, membantu seseorang untuk menaiki kendaraannya, itu bagian dari sedekah. Karena zaman dahulu onta itu tinggi. Kendaraan di zaman Nabi itu apa? Onta, kuda, ya, keledai, ya, itu juga bagian dari kendaraan. Dan seseorang itu sulit untuk menaikinya. Maka tatkala Anda membantunya, maka itu bagian dari sedekah. Kalau zaman sekarang bisa dibukakan pintu mobilnya, ya enggak? Atau juga masuk di dalamnya, memberikan, misalkan membantu untuk membelikan tiket. Masuk dalam hal ini memudahkan,
Ya, misal dia ingin pergi keluar kota, nggak tahu cara beli tiket kereta api misalkan, atau tiket bis, dan antum tahu sebenarnya, ya, maka antum sodorkan, saya akan belikan tiket untuk Anda, atau saya belikan dulu tiketnya, ya, karena dia nggak tahu sama sekali. Kemudian ini tiketnya. Ini bagian dari apa? Wa tu'inur rajula fi dabati. Ya, atau ada orang yang tua, sudah sepuh, susah menaiki kendaraannya, sebagian kendaraan mobil sekarang tinggi-tinggi, maka bisa masuk dalam bab ini, ya. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Ya, au ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seseorang selagi orang tersebut membantu saudaranya. Jadi selagi antum membantu saudara antum yang kesusahan, dalam tanda petik kesusahan di sini relatif, dan antum punya kemampuan untuk membantunya, maka di situ juga Allah akan memberikan bantuan kepada antum. Al jazaa'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Antum memberi, suatu saat akan diberi. Ya, antum kasihan sama seseorang karena sebuah sebab, antum suatu saat juga akan ada yang memperhatikan antum. Al jazaa'u min jinsil amal. Antum akan mendapatkan kesulitan, antum membantu orang yang kesulitan, suatu saat antum juga akan dibantu tatkala merasakan kesulitan. Al jazaa'u min jinsil amal. Jadi dari hadis ini memberikan kepada kita sikap respect sama orang lain. Tidak lu gue. Ya, tidak nafsi egois. Tapi Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar tanggap darurat. Itu penting. Antum diketok rumah antum malam-malam, ya, sama orang tetangga lagi. Kenapa? Anaknya sakit minta bantuan. Antum punya mobil, bisa enggak antarkan kami ke rumah sakit? Dan antum mampu. Maka ini bagian dari sedekah. Maka ini bagian dari apa? Bagian dari sedekah ayyuhal ikhwah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau tarfa' lahu 'alaiha mata'ah. Engkau mengangkatkan barang-barangnya. Jadi jangan bakhil, ya, jangan pelit tenaga juga. Jangan mentang-mentang saya ketua RT, saya orang yang memiliki, yakni terpandang, bawa koper, nanti dibilang porter stasiun, ya, gengsi. Lihat, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau engkau mengangkatkan barangnya kemudian diikat kepada kendaraan tersebut atau ditaruh di bagasinya, maka ini bagian dari sedekah. Bagian dari apa? Bagian dari sedekah ayyuhal ikhwah. Ini sifatnya nanti kita sebutkan secara umum, sifatnya adalah sunnah. Sifatnya adalah sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tentang membantu seseorang, ya, secara umum itu sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Insyaallah di akhir pembahasan kita bahas dulu yang ini semua. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatun shadaqah. Mengatakan kalimat yang baik adalah sedekah. Entah itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, seperti zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini bagian dari kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Membaca Al-Quran, kalimah thayyibah. Atau hak manusia, berkaitan dengan hak manusia, seperti berakhlak karimah, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, beradab, beretika. Maka ini bagian dari sedekah. Ini bagian dari sedekah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh,
rahimahullahu ta'ala, wa bi kulli khutwatin takhtuha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan ke masjid itu bagian dari sedekah. Ya, entah itu jaraknya jauh atau jaraknya pendek, maka akan dihitung langkahnya. Dia berwudu di rumahnya, bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke masjid untuk salat, dan tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali untuk salat ke masjid, maka di setiap langkahnya akan dihitung. Langkah kanannya untuk meninggikan derajat, langkah kirinya untuk menggugurkan dosa. Jadi ada dua faedah. Yang pertama dari langkahnya mengangkat derajatnya, dan kemudian yang kedua apa? Menggugurkan dosa. Ustadz, kalau kayak gitu boleh dong, mungkin kita bisa paham, berarti kita harus memperkecil langkah kita atau tetap biasa? Ya, memperkecil langkah kita, jalannya kecil-kecil, atau biasa saja jalannya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, disinggung. Intinya sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, tapi harus perlu dalil, kata beliau. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan kita harus memperkecil langkah kita. Karena Nabi SAW kalau itu perkara yang diinginkan pasti akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Tetapi tidak dijelaskan oleh Nabi. Berarti apa? Berjalan seperti biasa. Tidak usah jalannya pelan-pelan, ya, atau memperkecil langkahnya. Nanti dikhawatirkan masuk perkara yang diada-adakan. Ya, karena tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan kalau kayak gitu fal yudni ahadukum min khutuwatih. Kalau gitu Anda jalannya kecil-kecil, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi hanya menjelaskan bahwasannya langkah di sini akan dihitung. Sebagaimana dengan yang mengendarai kendaraan, itu juga disebutkan oleh para ulama. Di sini Nabi mengatakannya falyakhtu khutwatan, hendaknya melangkahkan kaki. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang pergi dengan kendaraannya, tidak. Berarti yang dihitung adanya yang berjalan kaki. Yang dihitung adalah yang berjalan kaki. Yang tidak berjalan kaki, wallahu ta'ala a'lam, yang rajih tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Padahal di zaman Nabi ada kendaraan. Ada onta, ada keledai, ada kuda, ya, dan ada yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, ingin pindah dekat Masjid Nabawi, dilarang, bukan dilarang, dihimbau sama Nabi, lebih baik jangan pindah. Kata Nabi, jangan pindah. Kenapa? Padahal orang itu pengen pindah ke Masjid Nabawi supaya nggak terlambat sholatnya. Apa kata Nabi? Ini Bani Salamah. Bani Salamah diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah engkau di rumah kalian, sehingga ketika berjalan ke masjid itu akan dihitung langkah-langkahnya. Lihat, berarti ya yang dimaksud di sini adalah yang berjalan kaki, dan sunnahnya memang berjalan kaki, entah itu jaraknya jauh atau jaraknya pendek. Tapi ya kalau ingin berkendaraan silakan, akan mendapatkan pahala, tapi secara umum. Pahala secara umum, tidak sama dengan orang yang berjalan kaki. Bisa dipahami? Bukan berarti kita memaknai nggak boleh naik kendaraan, tidak. Kita sedang membahas redaksi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mampu antum berjalan kaki silakan, itu afdal. Tapi kalau nggak mampu nggak apa-apa, pakai kendaraan. Rahmat Allah ini sangat luas. Ya, rahmat Allah sangatlah luas. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan ya, menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari sedekah. Yakni apapun gangguannya, entah itu batu, entah itu kerikil, entah itu pecahan kaca, entah itu kotoran, ataupun sesuatu yang bisa mengganggu seseorang
yang melewatinya, maka jika antum singkirkan, maka itu bagian dari sedekah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian dia berkata, wallahi la unahhiyanna hadza an tariqil muslimin hatta la yu'dhihim. Demi Allah, saya akan singkirkan gangguan ini dari kaum muslimin agar mereka tidak terluka. Lihat, niatnya luar biasa ya, agar kaum muslimin tidak terluka. Fasyakarallahu lah. Allah berterima kasih kepadanya. Faghafarallahu dzunubahu. Allah masukkan, Allah ampuni dosanya dan masukkan ke dalam surga. Jadi jangan meremehkan kebaikan. Ya, antum mampu segera laksanakan, jangan itu enggak. Khawatir kalau antum tunda, hidayahnya akan dicabut. Hidayah antum untuk bisa melaksanakan itu akan dicabut. Sebagian dari kita gini, ya, setelah sholat, zikirnya nanti sambil jalan aja, atau ya sampai di rumah. Begitu keluar dari masjid ketemu sama orang lupa, akhirnya nggak jadi zikir. Padahal kalau dia sejenak 5 menit sabar saja maka bisa. Cuman sebagian dari kita agak sedikit buru-buru, nanti sambil jalan. Itu setan sebenarnya bisiki, udah sambil jalan aja, udah sambil jalan. Iya sudah sambil jalan. Ternyata zikir, ya zikirnya apa? Zikir main HP, ya zikir digital. Atau ketemu orang sudah lupa. Sama sebagian dari kita mungkin, kata Nabi SAW, afdhalus salati fil buyuti illal maktubah. Sebaik-baik salat itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Maka dia, salatnya di rumah aja, jangan di sini. Rumahnya rada jauh. Sampai di tengah jalan, maaf dia sudah buang angin. Ya, atau batal wudunya, sampai rumah kepanasan, apalagi sekarang lagi panas, langsung tiduran, lupa itu sholat 2 rakaat. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya kita harus tahu kadar kita. Kadang kita ini cepat lupanya atau seperti apa, maka harus dibenahi. Ya, naam sholat 2 rakaat itu afdolnya, atau sholat rawatib afdolnya di rumah. Tapi kalau sebagian orang keadaannya memang seperti itu, gampang lupaan, ya, gampang terbawa arus karena ketemu sama orang, ketemu sama ini, akhirnya lupa, ya lebih afdol salatnya di masjid. Bisa dipahami ya ikhwah? Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, itu tadi ringkasan faedah secara global. Kita akan sedikit memperdalam faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, faedah yang pertama, wujubus sadaqah ala kulli insan kulla yawmin tatlu'u fi syams an kulli udwin min a'dha'ihi. Wajib mensedekahkan setiap persediaan yang ada pada manusia, yaitu sedekah. Lihat Nabi SAW mengatakan tajibu, atau tadi apa redaksinya disebutkan, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, diwajibkan baginya sadaqah. Maka ini adalah bagian dari hal yang wajib. Ya, dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepadanya kesehatan sebagaimana tadi telah disebutkan, dan di antara bentuk syukur tersebut adalah salat sunnah 2 rakaat, salat duha. Makanya mungkin ada sebagian ulama yang sunnahnya itu hampir mepet ke wajib. Kenapa? Kena hadis ini. Walaupun yang rajih adalah salat sunnah 2 rakaat, salat duha itu adalah sunnah, bukan yang wajib. Dan barang siapa yang salat sunnah 2 rakaat, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah ini, persendian. Ya, persendian yang antum bangun pagi tidak merasakan kesakitan. Tidak ada yang dirasa sakit. Ya, maka ini adalah dari salat sunnah duha. Antum mensyukurinya dengan salat duha. Paling sedikit 2 rakaat. Paling banyaknya berapa? Terserah antum mau berapa aja. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, dalam hadis qudsi, ada sebagian ulama yang mengatakan ini salat duha. Ada sebagian lagi mengatakan salat qabliyah subuh.
ya ibadi, ya abdi, salli ri rak'atain akfika awwala yaumihi akfika akhirahu. Wahai hambaku, salatlah untukku 4 rakaat. Salatlah untukku 4 rakaat di awal pagi, niscaya akan kucukupkan kebutuhanmu di sore harinya. Sebagian ulama mengatakan salat 4 rakaat di sini adalah salat duha. Ya, salli li 4 rakaatin fi awwali yaumin akfika akhirahu. Wahai hambaku, salatlah 4 rakaat, yakni 2 rakaat, 2 rakaat. Di awal pagi pasti akan kucukupkan untukmu di sore harinya. Jadi ini di antara ulama ada yang mengatakan ini salat duha. Ada lagi yang mengatakan ini salat qabliyah subuh dengan salat subuhnya 4 rakaat. Wallahu taala alam. Yang jelas ya mudah-mudahan kita bisa salat duha. Ya, mudah-mudahan mendapatkan fadilah ini. Ya, mendapatkan fadilah ini. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itu fadilah salat duha, mendapatkan kecukupan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan persendian kepada kita dengan sehat, tidak ada rasa sakit sama sekali. Taib, kapan waktu salat duha? Waktu salat duha adalah yang afdal disebutkan di sini irtifa'us syams qaida rumhin fi ra'yil ain. yakni tingginya matahari ya seujung tombak besar fi ra'yil ain, di mata seorang, sampai sebelum matahari tergelincir, yakni kata Syekh 3 jam setelah matahari terbit. Berarti jam berapa? Kalau terbitnya jam 6, syuruknya berarti 3 jam setelahnya jam berapa? Jam 9 ya? 7, 8, 9. Jam 9 atau setengah 10 ini waktu yang afdal atau waktu yang terbaik untuk salat duha sampai 5 menit sebelum tergelincir. Atau 5 sampai 10 menit sebelum tergelincir waktu salat zuhur. Itu disunahkannya untuk salat duha. Dan salat duha dikatakan salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghidupkan kembali salat duha yang sudah mulai dianggap asing oleh sebagian dari kita. Taib, yang kedua, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini subhanallah, ini ilmu beliau sangat luas. Bahwasanya dari hadis ini kita jadi tahu bahwa yang benar adalah matahari mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Dari mana? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, di setiap hari matahari terbit. Artinya yang mengelilingi adalah matahari, bukan bumi. Yang tatlu'u fihi syams, kata Syekh, wa hadza wadihun anna al-harakata harakas syams. Tatlu'u fihi syams, matahari terbit, menunjukkan bahwa yang bergerak di sini adalah matahari. Ini sangat jelas sekali dan diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran, ya, dari surat Al-Kahfi. Kemudian ya, surat Kahfi, Allah Azza wa Jalla berfirman ayat 17, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Dan kamu melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah ya kanan, dan bila matahari terbenam menjadi terbenam kemudian menjauhi mereka ke sebelah kiri. Lihat di sini matahari yang menjauhi mereka, berarti menunjukkan bahwasanya matahari yang bergerak, bukan
bumi. Kemudian hadis Nabi SAW kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, tatkala matahari terbit, Nabi mengajari Abi Dzar, "Atadri aina tadhhab?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana matahari itu pergi setelah tenggelamnya? Lihat, kemana matahari itu pergi. Berarti matahari ini bergerak tidak? Bergerak. Hadisnya panjang ini, yang dia sujud dulu sampai diizinkan oleh Allah untuk terbit. Maka ketika Allah mengizinkan, maka dia terbit dari timurnya. Dan begitu setiap matahari terbit, dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla agar diizinkan untuk terbit dari timur. Nanti suatu saat tidak boleh untuk terbit dari arah timur, ya terbit dari di mana engkau terbenam. Ini dari arah barat. Menunjukkan hadis-hadis yang ada, dalil-dalil yang ada dari Al-Quran ini, penjelasan buat dijabarkan panjang lebar sama Syekh Utsaimin dengan kaidah usul fikihnya beliau pakai juga karena beliau usuli. Ya, intinya bahwasanya yang harus kita yakini dan kita imani sampai sekarang adalah matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Dan sampai sekarang kita belum bisa membuktikan secara real dan fakta bahwasanya bumi lah yang mengelilingi matahari. Kita sendiri melihat secara nyata matahari yang bergerak. Coba antum naik gunung atau berdiri di lautan, lihat ke arah timur, dari pertama kali terbit sampai ke atas, itu matahari memang bergerak. Ya, matahari yang bergerak, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ya, ini disebutkan panjang lebar oleh beliau. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan melerai dua orang yang bersiteru. Ya, tadi telah kita sebutkan, ya, mendamaikan orang, termasuk orang yang suami istri. Ya, suami istri yang hampir berada di ujung tanduk rumah tangganya. Jika antum adalah orang yang dijadikan sebagai hakim dalam tanda petik, dan antum mampu untuk mendamaikan dua kubu tersebut, maka antum mendapatkan sedekah. Kemudian yang keempat adalah al-hathu ala ma'unatir rajuli akhahu. Islam menganjurkan untuk menolong saudaranya, dan ini adalah sedekah. Disebutkan tadi oleh Nabi SAW, ya, wa tu'inur rajula fi dabatihi. Ya, seseorang menaikkan kepada kendaraannya atau mengangkatkan barangnya, ini bagian dari sedekah. Dan contoh yang seperti ini banyak disebutkan oleh Syekh. Ya, oleh Syekh, coba antum bisa jawab, ini nanti sifatnya wajib atau sunnah? Secara umum kita katakan ini sunnah, menolong orang lain sesuai kemampuan. Taib, kalau antum, kata Syekh, sekiranya Anda mendapatkan seseorang di jalan, di tengah jalan, dan antum naik kendaraan, katakan mobil, maka orang tersebut meminta pertolongan kepadamu dengan sangat agar diantar ke tempat tujuannya, ya, ke tempat daerahnya. Pertanyaannya, apakah ini yang harus Anda lakukan, menolong orang tadi, ini hukumnya sunnah atau wajib? Anda naik mobil nih, kendarain mobil, di tengah perjalanan ada orang minta tolong, ya, agar sekiranya Anda bisa menolong dia dengan apa? Mengantarkan orang tersebut ke tempat tujuannya. Tempat tujuannya nggak mesti harus jauh, ya. Yang bisa antum lakukan, dan ceritanya antum mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada keterkaitan yang mengganggu yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah ini membantu ini hukumnya sunnah atau wajib? Ada yang bisa menjawab? Fadhal. Gimana itu, tergantung. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya sesuai dengan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam, betul. Ini perlu diperinci, kata beliau. Ya, perlu diperinci. Jika memang orang ini, kalau antum bantu, antum selamatkan dia dari kematian,
karena gangguan orang lain, entah itu dia tidak merasa aman dari orang-orang yang ingin hendak membinasakannya, ya, dan antum merasa aman dengan orang ini, antum tidak khawatir, ya, bahwasanya dia bakal macam-macam nanti kalau antum tumpangkan dia ke kendaraan antum, maka hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau darurat dan antum merasa aman. Tapi kalau antum tidak merasa aman, ya, antum tidak merasa aman dari gangguan orang tersebut, khawatir, karena zaman sekarang kan khawatir, takutnya ini modus, takutnya ini ada sesuatu yang lain, maka tidak wajib bagi antum untuk membantunya. Bahkan jika korinahnya, indikasinya besar, dia ini sedang modus, maka jangan dihiraukan. Bisa dipahami? Jangan dihiraukan. Ya, karena sekarang kita sulit ya membedakan nih. Kalau kita lagi di stasiun atau di terminal, di tempat umum, ada orang yang benar-benar, ada orang yang modus, terkadang rada sulit untuk membedakan. Ya, rada sulit membedakan. Ya, kecuali kalau indikasinya sangat besar sekali, ini orang beneran, maka bisa antum tolong. Tapi kalau ini hanya modus, dikasih uang sama antum, ternyata di belakang antum dia minta lagi sama orang lain, ya ini juga modus. Terkadang antum jangan ngasih sebagai pelajaran baginya. Kalau antum ngasih kepada dia, nanti keenakan tiap hari dia nongkrong di situ. Ya, kasih fulus, kasih uang 10.000, 20.000. Oh, nanti ana minta lagi dengan modus yang berbeda. Lebih baik antum jangan kasih kalau seperti itu, sebagai bentuk pelajaran, bukan karena antum bakhil, bukan karena kita bakhil, tapi sebagai bentuk pelajaran agar dia tidak minta-minta, apalagi umurnya masih muda. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Artinya kita diperintahkan untuk membantu orang selagi itu kebaikan, dan ada satu bantuan yang haram untuk kita lakukan, untuk membantunya. Kapan? Ya, dalam maksiat. Contohnya membantu ya teman ketika sedang ujian, ngasih kabar, jawaban, memberikan jawaban yang benar, maka ini bukan membantu tapi khianat, tidak diperbolehkan. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kemudian di antara berikutnya adalah menganjurkan untuk berkata baik. Berkata baik ini yang paling afdal adalah isinya Al-Qur'an. Berkata baik ini banyak macam-macamnya. Dalam tata cara penyampaiannya, pembahasan yang dibahas, cara menyampaikannya tadi ya, agar orang betah dengan kita, itu juga kalimah thayyibah. Terkadang kita kalau ketemu seorang kurang betah sama orang tersebut. Kenapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan sama dia ditanyakan. Ini bukan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah hatta uslub, cara penyampaian dan apa yang akan disampaikan itu juga bagian dari kalimah thayyibah. Ya, ini harus antum pahami. Bukan ya ketemu sama orang, kaifa halukum, apa kabar, gimana antum, sehat, keluarga. Ini adalah bagian kalimat thayyibah. Tapi kalau sampai mendalam, ya ini bahaya. Anak lihat antum kayak kurang seger nih, kayaknya banyak begadang nih. Wah, antum kayaknya lagi sakit. Dia sebenarnya niatnya bagus. Untuk apa? Menunjukkan saya ini perhatian sama orang ini. Tapi kebablasan. Akhirnya Pak, nyaman tidak orang yang ditanya tadi? Gak nyaman. Yang tadinya gak kepikiran jadi kepikiran. Iya apa tidak? Hatta yang dia omongkan itu benar. Tidak semua yang kita lihat harus diomongkan. Ini penting menjaga perasaan. Jangan sampai omongan kita menjadi dia sakit. Gara-gara apa? Gara-gara hatinya ciut, down. Wah, antum kayaknya sakit nih, kurang makan ya, kurang begadang. Ininya hitam, mata panda, dan lain sebagainya. Ini nggak boleh, ini dosa haram. Ya, tidak diperkenankan yang seperti ini.
Makanya ketika kita menjenguk orang sakit itu apa? Menghibur, bukan malah ngedon. Ya, khair insyaallah, semoga ini adalah labas tahurun insyaallah. Lihat, nggak apa-apa, ini sakitnya antum ini meluburkan dosa. Kira-kira orang yang sakit itu seger nggak dengar kayak gini? Seger. Bukan malah ketika menjenguk orang sakit berbicara masalah kematian. Ya, besoknya mati bisa-bisa. Ya, hati-hati. Ya, insya Allah khair. Ajar ada di tangan Allah. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Ya, ngomong kayak gitu orangnya lagi di impus. Gimana nggak ngedon? Nah, ini penting nih, ikhwah. Kita bukan kalimat thayyibahnya saja, zatnya, tapi lihat sikonnya juga. Lihat apa yang akan disampaikan. Pantas ataukah tidak. Jangan sampai segala yang diomongkan nggak peduli. Yang penting saya fresh, orang lain nggak peduli. Ini salah. Ya, kita diajarkan untuk apa? Untuk mengetahui semuanya. Taib, ikhwan fillah azani Allah ya. Satu poin lagi terakhir dan ini kita tutup. Nabi SAW mengatakan wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari sedekah. Ya, sedekah disebutkan kalau menyingkir gangguan ini ada dua. Ada yang hissi, yang terlihat, ada yang maknawi, yang sifatnya maknawi. Kalau hissi saja seperti batu dan kerikil, itu kalau antum singkirkan adalah sedekah. Bagaimana lagi yang menyingkirkan gangguan yang sifatnya maknawi? Yang sifatnya maknawi, maka ini jauh lebih sedekahnya. Apa maknawi? Karena adza di sini setiap yang mengganggu orang itu adza, gangguan. Dan gangguan banyak. Adanya kemungkaran, ini gangguan. Adanya bid'ah, adanya kesyirikan, adanya kemungkaran. Maka tatkala Anda mengingkari kemungkaran, menjelaskan kepada manusia ini yang benar dan ini yang salah, maka ini lebih sempurna ketimbang Anda hanya menyingkirkan gangguan di jalan. Lihat Nabi SAW menyingkirkan gangguan itu sedekah. Lantas bagaimana lagi dengan orang yang memberikan gangguan yang lebih banyak kepada manusia? Kita disuruh Nabi untuk membersihkan jalan, membuka akses jalan untuk kaum muslimin. Bagaimana dengan orang-orang yang menutup akses jalan? Turun ke jalanan, menjadi kemacetan di mana-mana. Hanya gara-gara ingin menyampaikan aspirasinya kepada penguasa, tapi turun ke jalan. Niatnya sih bagus untuk menyampaikan aspirasi, tapi caranya salah. Lihat di situ ada orang-orang yang memiliki hajat. Ada orang yang sedang mengejar keterlambatan. Ada orang yang sedang mengejar kereta api. Ada orang yang mengejar pesawat. Bahkan ada yang emergensi. Bawa ambulan, bawa pasien. Tidak jarang kita dengar ada orang yang meninggal di jalan gara-gara apa? Jalanannya ditutup. Lihat, Nabi menyuruh kita untuk membuka akses, kok ini malah menutup akses. Maka antum bisa menilai sendiri bahwasanya itu bukan bagian dari yang dianjurkan oleh syariat. Ayuhal ikhwah. Termasuk juga adalah menghakimi atau mempolisikan orang-orang yang sampah masyarakat. Ya, seperti penjahat, begal, itu bagian dari gangguan yang harus disingkirkan. Ya, yang harus disingkirkan. Dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, kepada penyimpangan, ini juga harus disingkirkan. Yang menyuruh kepada LGBT, yang menyuruh kepada seks bebas, ya, liberalisme, ini juga harus disingkirkan pemikirannya. Kalau bisa perlu orangnya juga disingkirkan. Tentunya lewat pemerintah, bukan lewat kita. Lewat orang yang memiliki kewenangan. Itu bagian dari imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalannya. Lihat Nabi SAW mengatakan gangguan umum.
tapi maknanya dalam, luar biasa. Tapi ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.